天蓝宗门下的剑门，药山门，现在海破宗。这盒子，娘的，怎么这么灵活？青莲玄武，还是去找些人手。Halo guys, welcome back to KD Universe. Dan kebetulan hari ini adalah hari Sabtu pada malmingan nih gak bos. Apa di rumah-rumah aja di bosku ini? Kalau di rumah saja tenang aja guys, kalian punya temannya kok, yaitu Mimin Kobe. Hai. Soalnya Mimin juga di rumah doang. Oke lah, karena sama-sama di rumah, cus. Kita masuk ke part 26. Episode 28 Lin Shishuanian, dimana di part kali ini kita semua bakal melihat Su Yang itu bakal bertemu seorang kakek tua yang selalu lapar guys. Dan nampaknya kakek tua ini cukup kuat nih. Apakah bakal menjadi teman Su Yang nanti? Mantap kan? Maka dari itu kita review sedikit dulu buat part sebelumnya, dimana kita semua sudah melihat Su Yang turun ke bawah sekte roh laut dan mendapatkan ada hewan roh di bawah guys, yaitu ubur-ubur berumur 10.000 tahun. Ubur-ubur ini dipersiapkan oleh muridnya Pai Lian Sui. Sempat terjadi sedikit pertarungan yang sengit, walaupun Su Yang hanya bertahan doang, tapi ketika si ubur-ubur memegang penjepit rambut milik Lian Sui, disitulah dia tahu kalau Su Yang adalah tuannya guys. Sehingga Su Yang diberikan peta menuju harta hati biru laut dalam demi meneruskan keinginan murid Pai Lian Sui di zaman dulu. Selain itu, sekte roh laut juga resmi menjadi bawahannya sekte Tianlan karena memang sedari awal sudah menjadi bawahan guys. Apalagi Lian Sui sudah tidak ada. Dan kerennya lagi, ubur-ubur berumur 10.000 tahun tadi itu bakal menjadi monster penjaga kedua di sekte Tianlan mereka. Yang pertama naga, kedua ubur-ubur raksasa. Ini bakal mantap. Tapi di akhir, katanya para praktisi kuat sudah berkumpul demi mencari harta hati biru laut dalam. Gimanakah kelanjutannya? Langsung saja kita masuk ke intro ya guys ya. Tidak menyangka banyak sekali sekte yang menjadi bawahan dari sekte Tianlan mereka. Ada sekte roh laut, villa obat, sekte Moyun pun ditundukkan, dan pasti banyak lain lagi di masa depan. Setelah semua kejadian itu, sekte Tianlan menjadi semakin kuat bukan cuma dalam sisi kekuatan, tapi juga dalam sisi uang. Namun di tengah jalan, mereka bertemu dengan dua orang yang sombong. Di sini mereka menyayangkan seorang wanita cantik seperti Qingshu, yaitu harus berjalan dengan seorang pecundang di tahap pemurnian Qi. Mulutnya pedes banget minta di meteor sama Su Yang guys. Su Yang menyuruh Qingshu pergi dan bermain bersama mereka. Qingshu sampai capek nih. Ketemu orang-orang seperti ini yang gak tahu situasi tapi asal ngeremin saja, sehingga Qingshu pun maju dan mengeluarkan pedangnya. Tapi di hadapan mereka masih saja diremehkan guys, menganggap Qingshu bukanlah lawannya. Qingshu memberikan serangan peringatan. Dari situlah pertarungan baru terjadi. Roh serigala dikeluarkan untuk menangkap Qingshu, sehingga 2 melawan 1. Qingshu dengan cepat melumpuhkan kedua musuh dengan mudah. Su Yang memperhatikan perkembangan kemampuan Qingshu dan dia juga cukup puas. Tapi pertarungan masih berlanjut. Serangan teratai hijau berhasil mementalkan mereka berdua. Namun di sela pertarungan, ada orang yang memantau dari kejauhan. Siapakah orang itu ya?
Salah satu dari mereka mencoba memanggil bala bantuan, meninggalkan satunya lagi. Tapi sayangnya, dengan mudah Qing Shu lumpuhkan dua-duanya. Ya elah, belum sempat memanggil bantuan, udah turun duluan mereka guys. Dan akhirnya, muncullah orang yang memperhatikan dari jauh tadi. Namanya adalah Cao Peng. Mengaku orang yang tidak suka bertarung. Dia beralasan saat masuk hutan karena dia takut akan bahaya, jadi mengikuti dua orang barusan. Tapi tidak pernah menyangka ilmu pedang Qing Shu begitu hebat. Namun Cao Peng memastikan praktisi di ranah Yuan Ying pasti memiliki keluarga besar di belakangnya. Jika tidak membereskan mereka dengan baik, takutnya masalah bakal muncul di masa depan. Yang tidak lain adalah balas dendam guys. Namun dalam hati Suyang, dia tahu Cao Peng ini orang jahat. Mulutnya manis seperti gula, sopan untuk memperdaya lawan. Jelas Lord Suyang gak bisa ditipu. Udah 100.000 tahun hidup, berapa banyak orang yang sudah dia temui guys. Cao Peng ingin ikut bersama kelompoknya Suyang, dan Suyang mengizinkannya. Saat malam hari di tengah perjalanan, mereka mencium sebuah bau. Lebih mirip dengan bau ikan iblis Hunyuan, di mana monster roh ini kelas menengah tapi sedang dibakar untuk dimakan. Mereka penasaran dong siapakah orang yang membakarnya, sehingga mereka pun pergi ke sumber bau itu. Ternyata di sana ada seorang kakek yang sedang asik membakar ikan. Dia kelaparan setengah mati sampai nggak sabar ingin memakannya guys. Saat dia menyadari ada Qing Shu dan yang lainnya, dia segera menjilat-jilat ikan itu supaya kelompoknya Suyang nggak bisa makan guys. Ini definisi orang pelit ya. Suyang menilai kakek ini kayak belum pernah makan enak nih, sampai bertindak segitunya, sehingga Suyang mengeluarkan sepotong daging berkualitas tinggi. Cao Peng bisa menilai, daging itu berasal dari binatang spiritual yang melindungi gunung guys. Harganya pasti mahal. Tapi sayang banget buat dipanggang dan dimakan ya. Padahal cukup langka loh. Suyang langsung memotong daging itu dengan pedangnya. Dia juga mengeluarkan sebotol air yang isinya nektar 10.000 jenis bunga spiritual. Nektar itu digunakan sebagai bumbu dalam memasak daging ini. Tentu sangat mengejutkan. Suyang bahkan menggunakan bahan-bahan langka lainnya yang membuat mereka tercengang guys. Barang begitu langka, tapi kenapa digunakan untuk memanggang semuka daging? Kan sayang banget ya. Nggak cuma sampai di situ, Suyang sampai mengeluarkan formasi api roh sejati. Katanya bahkan praktisi puncak Yuan Ying kalau terkena formasi ini auto meninggoy guys dan terbakar jadi abu. Melihat begitu banyak barang langka dan kemampuan luar biasa, Cao Peng jadi semakin penasaran siapakah sebenarnya Suyang ini. Semua orang tergiur akan wangi dagingnya super duper mantap. Si kakek pun sampai ngiler guys. Namun di satu sisi, Qing Shu merasakan tubuhnya itu dipenuhi energi Qi. Setelah Suyang memberikan sebuah pencerahan, akhirnya Qing Shu mengerti dan tuar. Dia pun berhasil naik ranah dalam sekejap. Cao Peng semakin kaget. Bakat Qing Shu tidak bisa diremehkan. Menerobos dengan begitu cepat. Pada akhirnya, dagingnya pun berhasil dipanggang dan dibagi menjadi 3 bagian. Si kakek tua udah gak sabar guys, tapi Qing Shu langsung mengambil dagingnya.
Dengan alasan si kakek tua yang pelit, satu ikan pun nggak mau dibagi pas awal-awal kan, mana boleh dikasih kalau kayak gitu mah. Tapi si kakek udah nggak kuat. Dia langsung ambil setengah potong dan berjanji bakal menangkap satu ikan lagi buat mereka nanti. Nah, di sini si kakek bisa merasakan betul guys. Dagingnya lembut penuh akan air dan rasa nektar yang manis aroma buah. Wow, ini Mimin juga jadi lapar nih asli. Soalnya Mimin sendiri juga belum makan dari pagi, jadi nggak bertenaga nih. Itu si kakek baru makan sepotong pun sampai nangis saking enaknya. Ini mah bener-bener nggak pernah makan enak orangnya guys. Seperti kata Suyan tadi. Tapi karena bau daging yang luar biasa, muncullah harimau liar yang menerjang. Segera si kakek serang sampai hampir diledakkan. Tapi untung aja ada Suyang yang menghentikannya. Karena baginya sangat sayang untuk diledakkan mending dipanggang saja. Tidak lupa Suyang memperkenalkan dirinya yang berasal dari sekte Tianlan yang bernama Lord Suyang. Wait. Jangan kemana-mana dulu dong. Mari kita masuk ke bagian spoiler buat part 27 episode 29 Lian Shishuanian yang bakal rilis lagi di hari Selasa guys. Jadi pada intinya nanti kita semua bakal melihat akhirnya harta yang dicari-cari oleh semua orang pun sudah muncul, yaitu hati biru laut dalam. Semua praktisi kuat Yuanjing auto muncul untuk merebut harta itu, sehingga pertarungan terus terjadi menghasilkan perang yang cukup sengit. Tapi nampaknya bakal ada satu kelompok yang sangat sombong dan memang mempunyai latar belakang yang kuat. Mereka meremehkan Suyang, sehingga pertarungan pun terjadi. Saking kuatnya Suyang, orang-orang jadi penasaran siapakah dia ini. Mantap. Memang Lord satu ini selalu mengejutkan semua orang ya. So selesai dulu untuk part 26 Lian Shishuanian. 100 Thousands of Refining Qi atau 100.000 tahun pemurnian Qi. Update lagi nanti untuk part selanjutnya, yes, di hari Selasa. Satu hal yang pasti, yaitu hanya di sini ya guys, KD Universe. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.